Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas pengenalan komponen komputer yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama ada casing. Fungsi dari casing untuk melindungi komponen yang ada dalam komputer. Jika tidak ada casing PC ini, maka perangkat seperti prosesor dalam komputer akan rentan terhadap debu, asap, kotoran, serta hal-hal lainnya yang dapat merusak perangkat lainnya dalam komputer. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Secara rinci, pengertian prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Selanjutnya ada heatsink yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang kalian kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. RAM digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Harddisk. Pada dasarnya harddisk adalah perangkat penyimpanan sekunder yang dirancang untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan sekunder ini mencakup kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan perangkat utama. Harddisk bisa menyimpan bermacam jenis data, mulai dari sistem operasi, perangkat lunak, dan file komputer lainnya. Optical drive (ODD) mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai perangkat untuk menuliskan data pada media simpan CD maupun DVD. Fungsi yang pertama yaitu sebagai perangkat pembaca data, umumnya digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial. Sedangkan fungsi optical drive yang kedua adalah sebagai perangkat untuk menuliskan data ke media CD maupun DVD. Power supply memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, harddisk, heatsink, dan lainnya. LAN card. Fungsi LAN card adalah untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Melalui LAN ini, setiap komputer dapat saling bertukar data maupun mengakses perangkat keras seperti printer. Tentu saja dapat saling bertukar informasi antar komputer diperlukan setting tertentu. Selanjutnya baterai CMOS. Fungsi dari benda ini adalah untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.